Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati an salatiha wa an ba'liha. Utawi kawitane perkara tus'alu kang den takoni sapa al mar'atu bojo wedon yaumal kiamati dalam dina kiamat iku an sholati andos saking babagan sholate mar'ah wa an ba'lilan saking bojo lanange mar'ah. Loro tok berarti gampang ya ra, asal kamu itu setia karo sing lanang, sholat rajin, setia karo sing lanang, wah rezekine rejah ya. Dadi kowe marit langsung siang, wah ini adik sedang menunggu kayak gue ya. Jadi seperti itu. Romantis teruslah. Wa qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuhasabur rajul ala salatihi summa ala nisaihi. Utawi kawitane perkara yuhasabu kang den hisab dihitung apa rajul lanang iku ala sholatihi kudu tetep ing atase tingkah salate rajul suma anisai mongko nuli ando saking bojo-bojo wedone rajul wa lan wedon amat ya malakat kang miliki apa yaminuhu kekuasaan yaminu ke tangan-tangan artinya kekuasaane wong lanang ya kijine wadon amat wa malakat yaminu ke wadon amat budak wedone. In aksana lamun bagusi sapa rajul usra tau ing nyerawungene rajul mahum dalam saratane pira-pira bojo lan wadon amat. Wa aksana lan bagusi sapa rajul ilaihim maring mengkono bojo wedon lan wadon amat. Aksana mongko bagusi sapa Allah Gusti Allah ing atas rajul. Ketika berkomunikasi dengan keluarganya baik, istrinya, wadon amat dan lain sebagainya, maka Allah pun membalas kebaikan itu. Wa awalu ma tuhasabul mar'atu. Maka ada hadis juga yang terangkan dosa itu ada yang sulit dihapus kecuali dengan mudah ketika kamu beraktivitas dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya aktivitas itu ya mungsawah, apa saja yang disebut kreativitas maisah itu. Jadi intinya kamu ndak usah istilah ngoyo-ngoyo babagan materi karena Islam sendiri memandang bahwa aktivitas kita di dunia untuk berniat menafkahi keluarga itu juga pelebur dosa, ya kan? Jadi janganlah kamu menilai bahwa zamane kota si buka cilok bae ngono ora. Kemudian bahasanya kok enak sok gaya enak santri-santri. Ini kan musim traweh, kota si bae buka someng ngono kan ya ora. Rezekine apa kan ya ora. Jangan dikira karena yang ngomong kan ya ora. Seandainya aku seperti kamu, saya pun tentunya beribadah. Tetapi di balik saya itu ada istri dan anak yang membutuhkan tenaga saya untuk maisha ini. Jadi bakul soma itu tetap bisa diganjar. Ngungkuli daripada kowe lu sembahyang tarawih cengkalah cengli seperti itu. Wong kadang-kadang nilainya iso salah. Aku nek ketemu Sahrul ki nang masjid iku pernah bertanya-tanya. Wong apa kowe nang masjid terus Quran bah. Oh alah. Apa ndadekno rugi apa nek misalnya kekerjang sawah. Kita itu harus beribadah. Jadi anak ketemu Sarul nang pinggir dalan bakul sota aku lebih bangga ya. Daripada kowe guaya nang jero masjid sembahyang duha jarene ya dan lain sebagainya. Laris enggak sotone? Hah? Sarul itu duweni kafe. Jangan dinya gelem to ora. Itu cedek iki ra. Terus apa lagi dulu? Itu loh, Purwokerto kono terkenal ya. Ngaku bingung, oh iya, soto apa jadi?
Tuh, Sarul kan duweni warung makan, soto dan lain sebagainya. Nggak sih buka nang Druki kamu ya. Jadi Sarul kan pengusaha. Nanti ini gadok nek ketemu Sarul lan jero masjid ngono ya. Sarul senang buka warung wae dadi. Wa qala ngendika sapa? Awalu matu hasabul mar'atu an salatihim. Utawi kawitane perkara tu hasabu kang den etung opal mar'atu wadon iku ala salatihim tetep ing atase tingkah salate mar'ah. Betul. Suma an haqi jaujiya mongko nuli ando saking hak-hake bojo lanange mar'ah. Wa qala ndeka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limu jawwajatin kadue wedon sing den rabi. Fa inna anti minhu qalat ma alauhu ma aksaru fi khidmatihi. Mongko ing dalem endi anti uta sira minhu saking bojo lanang qalat jawab ma alauhu ma aksaru fi khidmati illa ma ajastu anhu. Ora kegebek sapa ingsun, keringkes sapa ingsun fi khidmatihi ing dalam ngladeni bojo lanang illa ma kejaba perkara ajastu kang apa sapa ingsun anhu saking bojo lanang. Saya selalu meladeni sang suami kecuali sesuatu yang saya tidak bisa meladeninya gitu. Qala fa kaifa antillahu fa innahu jannatuki wa nariki. Mongko iku kepriye anti uta sira lahu ngadepi kaduwe bojo lanang fa innahu mongko temestine bojo lanang. Iku jannatuki iku ya surgane nira wedon wanaru kilan neraka nira wedon. Dadi repot dadi wong wedon ya. Surgane ben nunut. Tahu enggak? Surgane nunut nek nerakane katut. Dadi bojo wedon iki surga nunut, nerakane katut. Dadi kowe repot dadi wong wedon kuwi. Dadi tidak bisa menguasai surga. Mau nunut. Nunut paring surgane sing lanang. Nek Sarul mlebu neraka, melu mlebu neraka. Jadi orang bisa menyelamatkan AA yang tersayang untuk masuk surga kan ya repot. Ya, surgane wis nunut, dadi ya disinilah asal seorang istri baik saja kepada sang suami, suami baik, taat. Ya jaminan surga lah. Tapi nek sang suami ini ada letel kaya Sarul kaya jatan neraka. Bojone melu neraka, ki nerakane katut. Dadi istilah Jawa ki surga nunut neraka katut. Itu kamu dari mana? Sudah bisa bahasa Inggris? Majalengka. Majalengka itu bahasanya apa? Sunda. Enggak bisa bahasa Inggris berarti? Enggak. Ada santri baru Majalengka. Namanya siapa? Didin, Mbak. Namanya Didin. Ya, namanya Didin. Umurnya berapa? 20 tahun, Mbak. Masih muda, Mbak. Ya, cita-citanya apa? Hah? Kamu kesini harus mempunyai cita-cita dong. Ya iya, ya. Jadi kan ngerti mbok kae. Jadi tampil saya namanya Didin umur 20 tahun. Ya. Acara apa? Acara apa nang TV kae? Kenot out apa? Hah? Hah? Mau dieliminasi dia. Saya nggak level itu. Buaya ya dah. Nggak level. Saya juga nggak level karena masih muda gitu jawabannya ya gitu. Ini ternyata tuh berapa Mbak umurnya? 25 tahun. Ternyata Mas sudah tua. Jadi kamu tenang santai.
Ya, masih banyak jatahnya gitu. Gitu. Namanya Didin, umurnya 20 tahun, hobinya makan. Hobi makan. Ya, itu. Sudah. Mau kuliah jurusan apa? Hah? Belum tahu. Tanya sama Sahrul, kamu jurusan apa, Rul? Kuliahnya? Bahasa Indonesia. Emangnya dari dulu kamu nggak bisa bahasa Indonesia, Pak? Kok kenapa kamu jurusan bahasa Indonesia? Bahasa Inggris gitu loh. Oh, biar gaya atau bahasa Jerman atau apa gitu loh. Bahasa Indonesia kok ya. Masih sekolah saja. Sekolah jurusan bahasa Indonesia. Emangnya dari dulu nggak bisa bahasa Indonesia, Pak? Tadi fakaifa antillahu, bagaimana kamu terhadap sang suami? Karena sang suami itu adalah surga kamu dan juga neraka kamu. Maka sang suami, kemarin apa kan rumusnya? Kalau istri itu mencintai kamu sebagai suami, itu selalu meneliti. Ya, kamu kalau tidur jangan ngorok dong ya, ngira. Akhirnya kamu beli terapi, kan gitu caranya. Yang kalau kamu berjalan seperti ini, malu dong saya yang sudah seperti ini. Jadi itu menunjukkan bukan sih membuka aib kamu, tapi oh berarti istri saya itu menyukai saya, kan gitu. Tapi nandune bojo lah lawara karep ngising madhep ngalar ya rono, madhep ngidul ya rono, ngatang-ngatang ya rono. Itu enggak enak. Nujungna lamona yang istri enggak suka. Tapi delok kalau suami kamu itu mencintai kamu, itu selalu bilang banyak bohongnya. Yang lipstik saya merah kok. Enggak, biasa saja. Keplong ya. Jadi kalau jangan terlalu jujur dong kamu sama sang istri ya. Jujur repot ya. Nah, jujur langsung. Nah, iya, makanya pokoknya apa saja disanjung terus ya. Jadi besok kamu nyandung ya. Bau ya ketek saja ya, Enggak, tetap saja manis seperti aura Mas Surgawi. Itu ya. Itu kalau kamu menunjukkan rasa cinta kamu pada istri harus sedikit-dikit bohong gitu. Gitu ya. Ya iya. Jadi nek mangan petai itu wah ada bau surga di sini gitu. Saya juga seperti itu, ada bau surga ya langsung jadi tidak tersungging ya. Itu jadi sang suami apabila mencintai istri itu selalu menutupi kekurangan sang istrinya, ya itu. Tapi sang istri kalau mencintai suami itu selalu metani dan supaya menjadi yang terbaik di mata istri kamu. Gitu tujuannya baik, bro. Gitu. Jadi kamu jangan sampai kecil hati. Kamu itu dari dulu selalu mengkritik saya ini. Akhirnya perang juga kan. Faja'a anin nabi lan teko anin nabi antu saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa terus kanjeng Nabi ku kala ngendika so kanjeng Nabi arba'atun minan nisa'i fil jannah wa arba'atun fi finnari utawi golongan papat minan nisa'i kang tetep saking golongan burung iku fil jannah dalam surga. Warabaan utai golongan papat iku finnari dalam neraka. Ada hadis datang dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda ada 4 golongan dari golongan wanita itu jatahnya surga dan juga ada 4 golongan dari wanita yang jatahnya neraka. Wadakaro lanutur sapa kanjeng Nabi Muhammad minal arba'ati saking golongan papat allawati fil jannati kang tetap ing dalam surga. Kemudian Nabi Muhammad menyebut golongan 4 ini yang termasuk jatah masuk surga. Fil allawati fil jannah. Imra'atun siji wong wedon afifatun kang wiki. Wiki ki menjaga. Kafatun tegese kang ngempet mencegah anil haram saking perkara haram. Pertama adalah seorang istri yang wiki yang menjaga halal dan haram. Jadi tidak mau menerima
uang hasil dari hal yang haram. Nah, ta'iatun lillahi. Kaping pindhone wong wedon sing taat lillahi krana Allah wali jaujilan maring bojo lanange imro'ah. Jadi yang kedua adalah wanita yang taat kepada Allah dan kepada sang suami selagi tidak melanggar syariat ini. Jadi harus taat. Waludan lan kaping waludan ya. Lan kaping telune wadon sing akeh anake. Kasratul walad tegese akeh anake. Tapi slogannya apa? 2 anak cukup. Cukup? Yang benar ya. Kamu kalau rumah tangga kamu inginnya berapa anak? 4, 10 atau gimana? Gini. Banyak anak, banyak itu falsafah wong kuno. Tapi sekarang bagi kamu banyak anak, pusing 7 keliling ya. Ya. Langsung. Sing repot gini. Makanya kan istilahnya dalam Al-Qur'an itu kan cara menyapihnya itu haulaini kamilaini. 2 tahun persis. Itu 2 tahun persis itu diukur dari mana? Otomatis kan kata idza balahu asyud apa jenenge nang ayat lain itu kan salasuna syahra 30 bulan. Itu hitungannya gini. Jadi biar jangan kontra dengan ayat haulaini kabila ini. Istri kamu melahirkan plower, oe itu satu pertama sampai nanti harus dihitung 30 bulan. 30 bulan baru punya adik ini, ya. Punya adik kamu. Kamu mempunyai momongan lagi. Ini otomatis haulaini kamila ini itu ketika kandungan dari kamu nanam nih malam pertama tanam jegrek yang itu sampai nanti 30 hari. Ketika nanam, Syahrul nanam benihnya itu ada yang 6 bulan ya. Rata-rata 9 bulan 10 hari. Tadi itu kan rumusnya kan antara nanam sampai nyapih itu harus 30 bulan. Berarti kalau anak kamu lahir ke dunia, tanamannya umur 6 bulan, berarti kamu nyapihnya 2 tahun persis, yaitu 24 bulan. 24 tambah 6 berapa? 30 bulan, betul? Tetapi kalau anak kamu nanam sampai lahir 9 bulan, kamu nyapihnya plower, itu sampai nyapih kudu 21 bulan. Karena nantinya 21 bulan tambah 9 berapa? 30 gitu. Lah disinilah baru kamu siap-siap memproduksi anak lagi. Ini ya biar nanti ada istirahat. Ini saja enggak istirahat sebenarnya. Coba kamu bayangkan dulu ya. Bayangkan dulu ya. Nikah muda. Kemudian lahirlah anak pertama. Karena banget semangat anaknya nembe 1 tahun sudah ada adiknya di perut. Ya kan? Berarti ketika sang kakak ini hampir 2 tahun lahirlah. 2 tahun itu lagi apa anak kamu ya, Dak? Baru papa berambatan tapi sudah punya adik gitu kan, ya. Bener nggak? Bayangan dulu maksudnya. Makanya betapa sibuknya istri kamu kan? Iya. Sudah ngempengi si cabang bayi, anak pertama. Mama. Lah sing gede sarulnya juga Mimi. Wong telu ngerebut bojomi. Kurus enggak? Kurus istri kamu. Bayangkan. Itu seandainya 3, anak kedua baru saja umur 1 tahun sudah diadei lagi. Berapa? Tidak ada kesempatan untuk pedisur terus
rebonding gitu ya, sedikit ke apa tuh teh, salon apa gitu ya. Dan kamu itu menyiksa wanita banyak. Makanya kamu mikir dulu ya, jangan terlalu tersiksa, biar dia beri kesempatan untuk beristirahat menjadi dirinya sendiri, yaitu dengan makan langsung untuk sendiri. Kalau nanti coba anak pertama dua tahun, 1 tahun kemudian di kandungan itu sudah ada adiknya, kan sudah disesep susunya, itu sudah terkontaminasi terpaksa harus disapih. Tapi anaknya di kandungan sudah nyusu juga kan, makannya itu nggak enak, apalagi kamu rebutan sama kamu juga. Makanya mikir. Jadi istilahnya ya, anak yang banyak itu bisa saja anak yatim piatu atau anak asuh kan gitu. Ya tujuannya ya memang kan supaya orang-orang Islam, nek wong Islam manehake iku kan bala-bala Islame, orang-orang itu kan tambah banyak gitu ya. Ya pancen banyak anak, banyak rezeki sementara, tapi sekarang sudah pikirannya error orang-orang ya. Banyak anak malah tambah kasa jirene, mikir dan lain sebagainya kan. Anak itu mempunyai jatah sendiri, Rul, ya. Jadi nggak usah takut. Jadi memang benar banyak anak banyak rezeki. Ternyata anak saya juga banyak. Ya kamu kan anak saya juga ya, dak. Gitar tidur aja orang mikir carane. Ya itu. Jadi walud itu akeh anake. Sabiratun tur sabar, qaniatun tur nrimo, radiyatun dikene ridho. Bil yasiri klan perkara sing sedidik majaujan dalam syaratane bojo lanange imro'ah. Dadi sabar dan qanaah nrimo ing pandum. Sekarang itu sudah sulit diomongi karena ya informasi memang global ya. Diam di rumah COD-an ya. Kalau dulu itu kan kalau pergi tuh mau kemana? Ke toko, beli apa? Ya langsung terintimidasi oleh suami. Nah, sekarang bojomu ya langsung klik Shopee. Langsung COD. Walah COD terus ya. Jadi kone atuh kayak nrimo ing pandum, nrimo ing pandum ki ridho terhadap yang sedikit. Jadi bukan urusan sedikit tidaknya, tapi bagaimana kita mengolah rasa syukur. Rasa syukur kita atas pemberian itu nantinya itu merasakan berkelimpahan. Jadi bukan etungan yang namanya uang banyak. Bisa saja kamu mengatakan tetap sedikit. Di lain sisi bagi orang 10.000 sudah banyak sekali kan. Di lain sisi 100.000 tidak ada apa-apanya. Itu tentang penerimaan. Maka intinya nerima itu adalah legone ati dengan apapun yang terjadi di situ. Jadi tidak usah muntut apa-apa ya. Sarul gue cemenan mbak ya. Tidak mau ke sawah, takut nyampah hitam. Makanya dan dibahasakan, nggak apa-apa. Yang penting saya tetap cinta, I love you full. Nah nanti kalau hitam gimana? Gitu. Makanya jangan dilihat wajahnya, dengarkan suaranya Sarul saja. Kan gitu ya Rul ya. Ya kalau sudah cinta itu semuanya, tai kucing pun rasa coklat. Enggak apa-apa Rul. Pokoknya I love you kayak gitu. Itu seperti itu. Tapi yang jelas kamu ya harus istri itu karo jenenge sigare nyawa. Itu koneksivitasnya sangat kuat. Ketika kamu levelnya ini, istrinya juga levelnya ini. Ketika levelnya tinggi, istrinya juga tinggi. Levelnya rendah karena tarikan. Istri itu sudah paketan. Jadi kalau kamu itu menurut teori saya, orang lain mengatakan
mengatakan cantik. Kamu yang juga jelas ya, mengatakan istrinya sendiri ya cantik ya, tapi umum. Kamu ya juga ngaku bahwa saya terganteng di dunia, gitu saja. Nggak usah cecek guyu nggak apa-apa. Cuma saya terganteng tedu sedunia. Ini diucapkan di sini. Ketika kamu punya istri biar kaya, ya pokoknya kaya apa saja lah, yang penting kaya gitu ya. Kamu yang ngomong saya terkaya sedunia, nanti tarikannya sama gitu. Itu rahasianya, karena istri itu tarikan-tarikan. Jadi ya entah mengapa itu rahasia alam sih sudah ya rahasia alam. Tarikannya itu seperti itu. Jadi kamu ketika ingin memperbaiki keturunan, kamu narik saja misalnya orang bule gitu ya, orang Pakistan, orang ada orang macam hitam ya, orang Turki. Kalau ibunya kemana-mana dia seperti orang Turki jadi orang Turki. Orang Arab enggak, orang Turki itu kan cantik-cantik gitu. Jadi kan ibunya sakit kemana-mana itu seperti orang Turki gitu. Itu. Lah ketika kamu ridho, istrinya pun ridho. Itu karena garwonya ini. Kala ngendika sapa Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sami tumidakan sapa insun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ngendika sapa Rasulullah innal mar'ata idza lam tafrah an jawziha fi daikihi la'anahallahu ta'ala wa ghadaba 'alaiha wa la'anat hal malaikatu ajma'un. Idza lam tafratat kalan ora bunga an jawziha ando saking bojo lanange mar'ah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya wanita istri ketika tidak bergembira atas kerupekan sang suami. Rupek itu bahasa Indonesianya apa? Atas ya kesempitan daripada urusan ekonominya sang suami. Bidaiki dalam kerupekane sang suami. Ketika seorang istri itu tidak menjadi advis, kesemangatan daripada sang suami. Ketika ya karena sirkusnya kan tinggi rendah kan gitu kan. Ya, ketika sang istri itu tidak merasa bahagia, tidak merasa gembira atas kesempitan yang dialami, kerupakan ekonomi yang dialami suaminya, la'anaha mongkong laknat ya ingmar ashabal gusallah. Wa dobalan bendu sapa Allah yang tismar wala anad halan ngelaknati ha ing mengkono mar'a sapa malaikat ajmauna sakabehane. Lah ini kan jelas. Malaikat adalah makhluk yang non materi atau terestrial. Otomatis ketika sang istri tidak mau ikut bahagia ketika sang suami dalam keadaan down, malah justru tambah jungkel juga kan. Hasilnya apa? Sang suami ya tetap kemiskinan, istrinya ya tidak punya apa-apa daripada ini. Lah ini kebanyakan menjadi pemicu cerainya sang istri. Orang ini akhirnya kenang karma. Larilah dari Syahrul. Karena tidak kuat, Syahrul itu hanya cuma itu saja, kolor-kolor saja lah ya. Akhirnya wanita ini kenang karma. Maka di sini la'anat malaikat mencari suami yang lain. Dan ternyata apa yang dia kejar selama ini zong. Dan tidak mau sabar, ternyata pada saat itu Syahrul sudah di atas. Datang lagi, saya minta maaf, saya dulu kilap, mana kulap dan lain sebagainya, tidak ada maaf bagimu. Baik itu, saya cukup bahagia. Akhirnya ini wanita biasanya kenang karmanya di situ karena tidak sabar. Maka kalau ingin suami istri berjalan itu kan seia sekata, senasib seperjuangan.
paling sulit itu mencari teman senasib seperjuangan. Ya, ku cari teman hidup yang sejati. Ya, teman hidup yang sejati sangat sulit. Jadi kebanyakan orang senengnya ketika dalam berkelimpahan, tapi nek kon nang kerupekan ndak mau. Kamu harus mencari wanita yang memang benar-benar itu. Jadi orang Jawa ini gini, bibit, bebet, bobot. Bibitnya bagus, anak pejabat atau anak kiai. Bibit kan ya harus wanita itu kan ladang ya, ladang yang akan ditanami. Bobot, lulusannya S1 sarjana pendidikan, tuh banyak sarjana pendidikan ya Ra, daripada kemana-mana ya. Tenang Bu, jatahmu masih banyak ya, asal kamu fokus saja di sini. Semuanya sarjana semuanya, tinggal pilih kamu. Gitu udah. Bibit, bebet, ya, bebet. Bebet itu biasanya finansialnya. Bibit, bebet itu finansialnya. Ya kalau memang dia itu telatenan, dia itu merajut ekonomi dari awal, nanti juga tinggi. Kalau ingin langsung cepat ya, cari anaknya bupati, sekolahnya S3, kamu S lilin ya Ra. Kemudian kekayaan warisan, hari-hari kamu itu hanya cuma jadi orang-orang yang takut istri. Kemudian juru satpam, juru sapu, mending seperti itu apa gimana? Anak bupati itu ya cantik, karena ke salon terus, kemudian kaya, barisan bapaknya kan koruptor kan Bu, bukan koruptor, kemudian sekolah tinggi S3. Lah sementara kamu tidak punya apa yang dijadikan andalan, ya harga diri kamu tetap roncot. Tetapi jodoh di tangan Allah, artinya sudah ya ada yang ngatur. Jadi kamu manut bae maring aturan Gusti Allah. Tapi kalau pesen boleh ya. Jadi jodoh itu yang ngatur Allah, rahasianya Allah. Tapi kue pesen maring Gusti Allah, ya Allah datangkanlah wanita yang keriting gitu ya dah. Yang ini ire, yang ngentutan ya silakan kan gitu. Itu pesan ya Ra. Pesan boleh. Itu saja. Kabeh wong sing ngarepe tunhakul mar'atu li jamaliha. Ya, li nasabiha. Terus li maliha li jamaliha. Lalu kesugihe ayune levelnya dan lain sebagainya. Lidiniha terakhir. Yang penting ideologi, tata krama bagus. Datu khayain kang duweni sifat wirai. Duweni sifat isin. Wa in haba lamun lunga sapa bojo lanang anhan ninggal bojo wedon, wa in haba lamun ninggal anhane wa in haba lamun lunga anhan ninggal sapa anha ninggal bojo wedon sapa jauzuha bojo lanang mar'a hafizat mongko ngreksa sapa bojo wedon nafsu ing awak dhewe mar'a wa malihilan bonone bojo lanang ayi jauzi mempunyai rasa malu. Sekarang sulit ya, karena ada HP ya Ra. Dipertaruhkan harga seorang istri demi TikTok, ya kan Ra. TikTok langsung joget-joget dan lain sebagainya. Karena katanya kesepian buat TikTok. Terus gue ngerti statusnya. Istri saya seperti ini, langsung ngomong, gimana Nana? Lah saya kan. Nah, kemudian ini itu menjadi mana ini salah. Wa in haba ketika kamu pergi, seorang istri itu menjaga dirinya ya tetap. Ya, sekarang sulit. Karena komunikasi transparan ya. Lewat HP dan lain sebagainya. Dan kejebaknya di sini. Dulu awal-awal ada medsos, media sosial, Facebook, Twitter.
banyak wanita atau laki-laki yang korban dari ini semua. Ya karena ya maklum lah orang gaptek, orang kampung, diwai saya punya ini akhirnya kejebak sana kejebak sini. Jadi korban banyak kan rumah tangga saat itu. Sekarang kan sudah terbiasa lah sudah. Dulu itu banyak sekali dari korban gara-gara mereka mengumbar statusnya sehingga kumbang-kumbang di taman, ya kumbang-kumbangnya badangnya sepet. Dan kemudian hancurlah mimpi-mimpinya seorang istri. Wa malihi ayat jauh sekolah ngendika sapa Salman walahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.